Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Erliani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Pemalang Timur. Di sini saya akan melakukan observasi atau saya akan melakukan coaching pra-observasi proses akademik ataupun proses pembelajaran dari teman saya. Di sini rekan sejawat saya yaitu adalah Bu Indriati Ningrum. Selamat siang Bu Indri. Selamat siang Bu Lina. Di sini kita akan melakukan proses coaching Bu untuk bagaimana proses pembelajaran Ibu nanti. Oke, Bisa siap. Bu? Siap. Nah, di sini saya langsung saja ya Bu. Ya, Nah, untuk kegiatan proses pembelajaran Ibu nanti Ibu laksanakan di kelas berapa Bu? Kebetulan yang paling dekat ini waktunya di 12 TKR 2. Jadi nanti kita akan melaksanakan di kelas 12 TKR 2. Ya. Nah, di sini untuk materi yang Ibu ajarkan nanti materi tentang apa? Kami akan bahas tentang statistika. Oh ya, statistika. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran nanti apa Bu? Dalam statistika ini tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dari statistika, kemudian juga dapat menyajikan data dengan berbagai cara. Jadi nanti dalam statistika itu untuk menyajikan data ada beberapa cara, tabel maupun diagram. Ya, berarti nanti siswanya diajak untuk mengolah diagram atau seperti apa Bu? Iya, jadi mulai dari mengumpulkan data, kemudian data itu disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti apa Bu? Ya, saya ingin memfokuskan menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Karena selama ini seringkali kita melihat pada saat siswa disuruh maju presentasi, apalagi kalau sendirian, itu banyak sekali yang tidak percaya diri. Jadi melalui pembelajaran yang kita akan laksanakan nanti kan, itu rencananya dalam pembelajaran ada 3 tahapan. Yang pertama ada pembelajaran prosesnya, kemudian konten, yang terakhir nanti akan menghasilkan produk. Jadi diharapkan siswa lebih aktif sehingga kepercayaan dirinya bisa meningkat. Ya, benar sekali Bu. Biasanya siswa itu minder. Iya. Ketika kita minta maju ke depan presentasi, biasanya mereka pasti percaya dirinya itu kurang. Iya, Jadi kurang. dengan seperti yang Ibu laksanakan nanti, semoga siswa itu harapannya semakin terbiasa. Jadi nanti percaya dirinya itu semakin meningkat. Ya, Bu. Nah, untuk mencapai pembelajaran yang seperti tadi Ibu rencanakan, strategi apa yang akan Ibu laksanakan? Kita mau coba pakai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi mulai dari proses, kemudian berdiferensiasi konten, dan berdiferensiasi produk atau hasilnya. Ya, benar. Biasanya ketika kita melaksanakan pembelajaran itu dengan strategi berdiferensiasi, pasti siswa nanti ketika proses dia akan melaksanakan semuanya, dan ketika kita minta produknya pasti mereka akan mempresentasikan hasil yang mereka dapatkan ketika melakukan diskusi. Otomatis mereka akan lebih aktif. Iya, pastinya lebih aktif, benar Bu. Oke, mungkin itu saja Bu yang ingin saya tanyakan dalam proses coaching ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik. Ya, itu tadi proses coaching yang saya laksanakan bersama teman sejawat saya, yaitu adalah Bu Indriati Ningrum. Beliau adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Cempaka. Proses ini sudah saya laksanakan dan bersama Bu Indri. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Carilah pengertian dari titik dua. Carilah pengertian dari titik dua. Titik dua. Berarti tadi kan ada 1, 2, 3, 4. Carilah pengertian dari. Tulis ke Bu. Satu. Statistika. Statistika. Jadi hari ini kita masih lanjut bahas statistika, tapi kita tidak membahas yang perhitungan. Statistika. Dua. Nah, anggota lain boleh sambil mencari. Yang dua, statistik. Statistik. Ya. Oke, yang kedua statistik. Yang lain sambil cari. Statistik nggak pakai A. Statistik. Jadi beda antara statistika dan statistik. Nomor 3. Statistik. Nomor 3 populasi. Populasi. POPU. Ya. Nomor 3 populasi. Nomor 4 sampel. SAM. Sampel. Nomor 5 ruang sampel. Ruang sampel. Nomor 6 mean, tulisannya MEAN. Mean atau nilai rata-rata. Mean atau nilai rata-rata. Nomor 7 median. Mean tulisannya mean. Nomor 7 median. Median. Nomor 8 modus. 8 modus. 9 8 modus, 9 kuartil KUA
Kan ada 4 soal, satu-satu carinya di kertas
Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu tiga. Pengertian populasi adalah jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. Kami dari kelompok 2 ingin yang paling sering muncul dalam satu data statistika. sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Anwar dan teman saya akan menyampaikan presentasi tentang kuantil, desil, persentil, simpangan dan rata-rata. Silakan. 9. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. 10. Desil adalah metode kuantitatif untuk membagi satu set peringkat menjadi 10 sub bagian yang sama besar. Persentil berasal dari kata persen atau perseratus, adalah suatu istilah dalam statistik yang menunjukkan membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari harga mutlak simpangannya. Nilai simpangan rata-rata adalah jumlah semua nilai mutlak simpangan dibagi dengan banyaknya data. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan jawaban. Jika tidak ada, terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan dulu. Salam kembali. Setelah kalian presentasi ini, apa yang kalian rasakan? Ternyata di depan itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Kelihatannya kayak ibu, guru-guru yang lain kalau ngomong di depan sampai lancar, santai. Tapi kami juga mengalami proses seperti kalian. Apa namanya? Tremor. Waktu zaman SMA, sama seperti kalian sering disuruh presentasi ke depan, mengerjakan soal di depan. Kalau kita sering maju, nanti lama-lama yang seperti itu akan hilang, akan terbiasa. Sama seperti kalian kalau disuruh jadi petugas upacara, itu banyak sekali tunjuk-tunjukan yang menolak ya. Oke, kita coba mau bahas sedikit tentang hari ini. Nah, statistika dengan statistik. Jadi kalau statistika itu adalah ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan yang membahas tentang mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan menyajikan data. Kalau statistik nggak pakai K, itu adalah proses pengolahannya. Kalau statistika ilmunya, statistik prosesnya. Populasi yang disebutkan kelompok 1 tadi adalah pengertian populasi dalam pelajaran biologi. Jadi kalau di matematika agak beda sedikit. Jadi sekumpulan objek yang menjadi fokus penelitian di suatu ruang yang luas. Jadi kalau populasi, sampel itu anggota dari populasi yang merupakan, kalau bisa dibilang, anggota spesial. Dia yang difokuskan. Misalnya dalam satu kelas ini populasinya adalah 12 TKR 2. Jadi isinya semua siswa dan siswi 12 TKR 2. Sampelnya bisa jadi nanti ibu mencari yang ukuran sepatunya 40. Gak semua kan ukuran sepatunya 40. Nah, itu yang disebut sampel. Dia bagian dari populasi.
mean atau rata-rata. Misalnya nih, kita pengambilan nilai matematika ada 10 kali. Terus si Agus paling gampang nyebutin namanya, nilainya ada 100, 80, 70, 100 lagi. Aku bisa pintar. 100 lagi. Ada satu kali aku nggak belajar dapat 60. Nah, 6 kali aja 10 kebanyakan. Jadi dari 6 kali pengambilan, kalau disuruh mencari rata-ratanya berarti di jumlah semua bagi 6. Itu rata-ratanya. Nilai tengah itu harus kalian urutkan dari yang kecil ke yang besar. Jadi 60, 70, 80, 100, 100. Karena datanya genap, tengah-tengahnya tuh di sini. Bukan satu angka. Kalau dia tengah-tengahnya di tempat yang kosong berarti ambil 2. Tapi kalau datanya ganjil, otomatis di tengah cuma ada 1 angka. Itulah nilai tengahnya. Kalau ini berarti dibagi 2 nih biar adil. 80 tambah 100, 160 dibagi 2. Jadi mediannya 90. 180 bagi 2. Modus hampir mirip dengan pengertian modus yang kalian tahu. Modus yang nanti secara intensif merayu cewek gitu kan. Jadi modus itu kalau dalam matematika angka yang paling sering muncul kan, godain, nanti ngecetin. Jadi modusnya berapa di sini? 100. Paling sering muncul ya. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Apapun yang kalian hadapi di ujian semester minggu depan, hadapilah ya. Kemudian yang masih punya tanggungan tugas dengan ibu, silahkan diselesaikan. Gak usah nanya siapa. Yang punya pasti merasa, kan? Baik, untuk hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selesai, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi pada proses supervisi akademik, yang mana di sini kami didampingi oleh Bu Sadatweni sebagai pengajar praktik saya, dan juga teman sejawat saya yaitu adalah Bu Indiati SPD. Di sini kami akan melakukan pasca observasi, yang mana kemarin ya Bu, ini terima kasih saya ucapkan karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan supervisi di kelas yang saya dilaksanakan. Nah, sebelumnya ketika kita sudah melakukan supervisi, otomatis kita tahu ya Bu, bahwa apa yang harus kita refleksi pada kegiatan proses pembelajaran kita, sehingga akhirnya nanti pembelajaran itu berpusat pada siswa, sehingga siswa itu bisa menemukan minat dan bakatnya di mana. Ya, lebih aktif juga ya Bu. Jadi kita lebih mudah juga untuk berkomunikasi dengan siswa itu sendiri. Gimana Bu Sadatweni, bisa kita mulai? Silakan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya juga. Selamat pagi Bu Ibu. Selamat pagi. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan observasi. Ketika kemarin kita sudah melaksanakan dan juga Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran, karena sudah proses pembelajaran validasi ya Bu. Siswa juga sudah terlihat aktif ketika Ibu melaksanakan pembelajaran itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana perasaan Ibu ketika proses pembelajaran itu berlangsung? Yang pasti pada saat mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini saya lebih senang, karena seperti yang Ibu lihat, siswa lebih aktif, gurunya juga harus lebih aktif memilih berbagai konten yang akan digunakan dalam mengajar. Jadi intinya lebih menyenangkan. Iya, benar sekali Bu, karena siswa itu kan apalagi sekarang zamannya zaman now, jadi menggunakan handphone ya Bu. Jadi mereka senang sekali ketika kita
proses pembelajarannya berpusat kepada mereka, jadi mereka mencari sendiri materi yang sudah tentunya kita tentukan terlebih dahulu, tetapi mereka mencari berbagai sumber. Benar sekali. Nah, menurut Ibu pembelajaran yang kemarin itu sudah sesuai rencana atau patokannya sudah dituliskan di RPP atau gimana? Saya rasa kalau berdasarkan yang kita laksanakan kemarin itu sebagian besar sudah seperti yang saya rencanakan di RPP. Mulai dari tahapan-tahapannya, karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan tidak hanya berpusat pada hasil, tapi juga ada proses, konten, kemudian baru hasil. Jadi sudah cukup sesuai dengan rencana. Ya, benar sekali bahwa berdiferensiasi ini intinya bagaimana siswa itu mendapatkan materi atau mendapatkan apa yang mereka mau ketika proses pembelajaran itu, yang mana di situ kan ada diferensiasi proses yang mana berakhir pada diferensiasi produk. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, apa sebenarnya atau ada nggak kendala ketika Ibu kemarin melaksanakan proses pembelajaran? Setiap kita melakukan hal yang baru itu pasti kita akan menemukan kendala. Dari siswanya juga, mereka awalnya mungkin terkejut karena pembelajarannya berbeda dari biasanya. Biasanya matematika hanya guru yang banyak menjelaskan di depan, kemudian latihan soal. Jadi kita hanya menyampaikan tema kita hari ini, silahkan nanti dicari dari berbagai sumber. Mungkin mereka terkejut, tapi dengan demikian mereka menjadi lebih aktif. Ya, Jadi sedikit kendalanya itu mungkin siswanya terkejut, kemudian perlu menyesuaikan diri. Dari gurunya juga, guru harus lebih aktif menyiapkan atau memilih nanti konten mana nih yang cocok untuk materi ini. Jadi seperti itu. Siswa itu kadang jenuh ketika kita minta mereka mengerjakan, misalnya 15 dikali 5 berapa? Kalau zaman dulu kan sama di SD. Jadi mereka bingung alurnya seperti apa. Tapi ketika kita minta mereka silahkan dicari di handphone, dia cari, tapi tidak mencari rumusnya. Bagaimana cara mencari penyelesaiannya? Mereka pasti lebih suka ketika kita meminta mereka melihat konten guru. Kan biasanya siswa seperti itu. Karena memang kesenangan mereka di situ. Karena dalam matematika pun misalnya satu soal itu kita selalu terbuka, jadi boleh berbagai macam cara, sama seperti kita menuju ke suatu tempat ada berbagai jalan, kita persilakan siswa milih yang mana nih tujuannya sama dan benar. Biasanya akhirnya kan pasti satu tujuan. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terhadap kegiatan supervisi yang kita lakukan? Ya, pasti saya sangat senang dengan supervisi, kita lebih bisa mengoreksi atau merefleksi diri sendiri, karena yang kita tahu penilaian orang lain itu akan lebih baik daripada kita menilai diri kita sendiri. Nah, hasilnya nanti dari koreksi dari refleksi tadi kita bisa memperbaiki dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi saya sangat senang sekali dengan adanya kegiatan seperti ini. Kita kan biasanya kalau kita tanpa disupervisi, tanpa diobservasi orang lain, kita sudah merasa benar. Iya. Oh, ternyata ketika orang lain yang supervisi Ada kita celah, kerja, pasti ada kurangnya. celah yang kita kurang ataupun seperti apa. Iya, benar sekali. Terima kasih saya ucapkan untuk waktunya. Mungkin untuk pasal observasinya yang ingin saya tanyakan cukup. Semoga kedepannya kita selalu melakukan supervisi itu misalkan rutin ya Bu, tahapannya misalkan dalam 1 bulan 1 kali atau 2 bulan 1 kali. Tetapi memang sebenarnya kita sudah melaksanakan. Kalau selama ini kan misalkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Ya. Jadi kegiatan supervisi ini memang sangat bermanfaat sekali, sangat bagus sekali untuk kita mengoreksi. Mungkin itu Bu Sadatweni untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Jadi kemarin sudah kami lakukan untuk kegiatan supervisinya, siswanya pun terlihat sangat aktif sekali ketika melakukan proses pembelajaran itu. Nanti untuk hari ini cukup. Terima kasih Bu Indri untuk waktunya. Oke, itu tadi pasca observasi yang saya lakukan bersama teman sejawat saya kemana sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu adalah Bu Indriati SPD. Dan di sini kami didampingi oleh Bu Sada